STH. Saya adalah pengajar pendidikan agama Kristen, Protestan, dan Budi Pekerti di SMP Negeri 3 Kawanjahi, Kabupaten Karo. Saya adalah mahasiswi dalam jabatan 1 tahun 2025 dari LPTK Institut Agama Kristen Negeri Tarutung. Kali ini saya mempersembahkan video praktik saya pembelajaran dengan materi disiplin di rumah dan di sekolah pada tanggal 9 Mei 2025 di kelas 9. Terima kasih. Shalom. Shalom, Bu. Selamat pagi. Pagi, Bu. Sehatkah semua? Sehat, Bu. Nah, hari ini kita belajar apa? Agama, Bu. Nah, sebelum kita ke materi kita, baiknya kita terlebih dahulu memuji Tuhan, membaca Alkitab dan berdoa. Bagi siapa yang rela maju ke depan untuk membawakan itu, silakan ke depan. Teman-teman, sebelum kita belajar, mari kita bernyanyi. Hari ini hari yang telah satu dua ya. Hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan. Mari kita bersuka dalam Tuhan, bersuka di dalam Baiklah teman-teman, di pagi hari ini firman Tuhan diambil pada Yesua 24 ayat 14. Begini bunyinya, oleh sebab itu takutlah akan Tuhan dan ibadahlah kepadanya dengan tulus, ikhlas dan setia. Jauhkanlah Allah yang kepadanya nenek moyangmu telah ibadah di seberang sungai Efrat dan di Mesir, dan beribadahlah kepada Tuhan. Sekian firman Tuhan pada pagi hari ini. Teman-teman, sekarang mari kita bersatu dalam doa dan dimulai. Terima kasih Allah Bapa yang bertahta dalam kerajaan surga, kami telah bersyukur atas berkat dan kasih kami yang lain. Bapa, sebentar lagi kami mulai pelajaran kami. Engkau yang memberkati kami dan melindungi kami. Engkau yang memimpin kami untuk dapat jawab soal-soal yang diberikan oleh guru kami. Berkati jiwa guru kami, berikannya kesabaran untuk mengajar kami. Kami juga berdoa kepada kedua orang tua ini. Engkau yang memberkati dan memberikan rezeki. Haleluya. Kami kembali ke syukur. Haleluya. Amin. Amin. Terima kasih. Silakan duduk. Nah, sekarang Ibu akan aliran kita ya, Nak ya. Kira-kira siapa yang tidak hadir, Nak? Randy. Terus? Itu aja, Nakku? Iya. Jadi yang tidak hadir hari ini nanti bisa kita doakan yang mungkin tak sakit ya gitu ya, Nak ya. Ya. Jadi untuk itu supaya kita lebih semangat untuk belajarnya ke materi kita nanti, baiklah semua coba berdiri dulu, Nak. Ya. Tuh, perhatikan dulu pakaiannya, udah rapi? Rambutnya Nak udah rapi? Sudah? Tolong tidak lagi sedikit kita, Nak. Apakah ada sampah? Sudah bersih semua? Sudah. Ya, jadi kalau begitu sekarang coba silakan duduk. Iya. Nah, sekarang kita akan belajar agama. Nah, sebelum itu mungkin ada yang mengingat materi kita yang lalu. Apakah itu, Nak? Apa? Nilai-nilai Kristiani. Iya, nilai-nilai Kristiani. Sekali lagi, nilai-nilai Kristiani. Iya, nilai-nilai Kristiani. Nah, dan pada saat ini kita akan ke materi kita yang baru, yaitu disiplin di rumah dan di sekolah. Ya, disiplin di rumah dan di sekolah. Nah, apakah kira-kira penting disiplin itu, Nak? Penting. Penting? Penting. Kalau misalnya di rumah itu seperti apa disiplin yang harus dilakukan? Mengerjakan tugas rumah. Hah? Mengerjakan tugas rumah. Iya, mengerjakan pekerjaan rumah. Lalu apa lagi? Hah? Iya, bangun pagi tepat waktu. Kalau misalnya disiplin di sekolah? Tidak terlambat datang ke sekolah.
Tapi ya benar sekali. Nah, kalau kita belajar disiplin ini, kira-kira ya, apakah harapan kita Nago? Supaya apa? Supaya kita terbiasa di dalam melakukan tugas-tugas kita ya. Begitu juga dengan kalau kita misalnya beribadah itu, kita ke gereja itu kan juga harus perlu kita disiplin, iya kan? Disiplin dalam hal apa Nago? Tidak datang terlambat, ya kan? Lalu apa lagi? Tidak keluar masuk. Apa Nago? Aktif dalam ibadah. Iya, aktif dalam ibadah, ya kan? Apalagi sebelah sana dulu? Tidak keluar masuk. Ya, tidak keluar masuk. Nah, itu merupakan harapan kita supaya ketika kita belajar disiplin ini, seharusnya kita sudah semakin baik ke depannya untuk melakukan jadwal-jadwal yang sudah ada kita tuliskan kan gitu. Nah, kemudian nah kalau di sini pengertian daripada disiplin ini akan Ibu terangkan pada saat ini ya. Nah, kemudian harus kamu dengarkan baik-baik supaya nanti tahu kamu itu apa itu pengertian daripada disiplin, apa itu fungsi dan tujuan daripada disiplin, dan bagaimana disiplin dalam hidup Kristen ya. Nah, seperti itu. Nah, jadi disiplin ini artinya adalah sikap dan tindakan yang menunjukkan ketaatan terhadap aturan dan norma. Ya, apa aku coba-coba aku? Sikap dan tindakan yang menunjukkan ketaatan terhadap aturan dan norma. Iya. Dan juga disiplin itu boleh kita sebut dengan kepatuhan terhadap aturan. Apa? Kepatuhan terhadap aturan. Iya. Nah, kepatuhan terhadap aturan. Dan juga di sini ada fungsi disiplin ini. Apa fungsinya tadi Nago? Supaya kita menjadi lebih baik. Dan tujuannya apa Nago? Menertibkan. Apa? Menertibkan. Menertibkan diri kita sendiri. Iya, menertibkan diri kita sendiri. Nah, jadi bagaimana disiplin dalam hidup Kristen Nago? Kalau disiplin dalam hidup Kristen tadi itulah seperti tadi yang Ibu bilang, ya, di dalam kehidupan Kristen ini, bagaimana bisa kita tertib dalam melakukan segala sesuatu. Ada ibadah-ibadah yang harus kita lakukan. Nah, seperti kamu ini anak remaja, ya kan, ada jam-jam PA, kan seperti itu, ya kan? Itu berbeda dengan jam PA sekolah minggu. Kalau kamu remaja, ada di Permata, kan gitu, muda-mudi, kan gitu. Nah, jam-jam yang sudah ditentukan pada remaja itu ada jam yang harus kita disiplin untuk mengikutinya. Kalau misalnya datang nanti kalau ibadah remaja itu jam 8 malam hari Sabtu katanya misalnya. Nah, kita harus, karena memang itu dijadwalkan setiap hari Sabtu, maka setiap hari Sabtu itu kita harus tepat waktu. Kalau jam 8 ya jam 8, kan seperti itu. Nah, kira-kira nanti setelah kita belajar ini, boleh kita terapkan di dalam diri kita? Boleh ya nak ya? Nah, kemudian aku di sini tadi materi kita adalah disiplin di rumah dan di sekolah. Tadi sudah Ibu bilang Ibu, kalau disiplin di rumah, disiplin sekolah itu seperti kita anak remaja ya, harus kita buat jadwal-jadwal kita. Kalau misalnya kita mulai dari bangun pagi itu sampai kepada sore hari pulang sekolah, harus kita membuat jadwal kita agar terarah pekerjaan kita, kan gitu. Nah, karena begini, tanpa kita membuat jadwal supaya kita membuat diri kita disiplin itu, bisa nanti di jam-jam yang kita salah menggunakan waktu. Nah, dengan apa kaitannya dengan iman kita kalau di dalam kedisiplinan ini? Seperti tadi Ibu bilang itu, kalau misalnya pagi-pagi itu bisa kita sebelum melakukan pekerjaan kita, sebelum kita berangkat sekolah, kita bisa berdoa, bernyanyi, ya, sebelum kita bangkit dari tempat tidur kita. Nah, setelah itu baru kita kerjakan lagi pekerjaan rumah kita, apa itu membantu orang tua, bisa kita membuat sarapan, kan seperti itu. Nah, hal-hal itu perlu dibuat suatu kedisiplinan dalam diri kita supaya nanti dari saat ini sejak dini kita menerapkan kedisiplinan itu dalam diri kita sehingga dewasa pun nanti kita terbawa-bawa begitu. Jadi kalau ditanya kita bagaimana disiplin ini, apakah perlu di dalam kehidupan kita? Sangat perlu. Dan kenapa kita belajar disiplin ini sejak dini? Supaya kita menjadi lebih baik, terbiasa. Karena memang kalau disiplin ini adalah, kalau kita pikirkan itu sangat mengekang bagi kita, karena namanya juga untuk menertibkan, kan berarti nggak ada kebebasan di dalam diri kita gitu. Tapi itu yang harus kita terapkan supaya nanti kedepannya kita semakin dewasa, kita semakin disiplin. Dimanapun kita berada, tetap disiplin itu
kita terapkan sehingga orang pun melihat kita itu menjadi motivasi bagi dirinya. Oh, si Anu teman bilang ini disiplin, dia tetap berdoa kalau pagi hari, kalau misalnya ada jam-jam PA dia tetap ikut, kalau misalnya pekerjaan rumahnya juga nggak sia-sia, orang tuanya sangat bangga sama dia, kan itu yang kita harapkan ya kan. Nah, jadi seperti itu Natu. Kalau misalnya kita ini sudah disiplin, sudah kita lakukan di dalam diri kita, demikian juga dalam beriman. Ya, beriman untuk kemudian juga. Iman kita terlihat dari apa yang kita lakukan, ya kan? Dari perkataan kita, dari perbuatan kita, nah terlihat itu semua. Maka terapkanlah itu di dalam diri kita. Supaya apa Naku? Ibu bilang sekali lagi, Ibu tanya. Supaya, iya, supaya terbiasa di dalam kedisiplinan. Nah, kemudian, nah setelah ini aku mungkin sampai Ibu nerangkan ini. Kira-kira gimana yang belum mengerti? Ada yang belum paham? Boleh bertanya aku. Ada yang belum paham? Paham? Semuanya sudah mengerti? Paham. Paham ya? Paham. Kalau begitu, ada baiknya Ibu rasa supaya nanti kita melihat bahwa memang kamu benar-benar sudah paham. Kita buat kelompok kita mengerjakan LK, lembaran kerja kita. Nah, kita bagi menjadi 3 kelompok. Di sini Ibu bagikan, ini ada lembaran kerja kita. Sebelum Ibu membagikan ini, Ibu kasih tahu dulu sama kamu. Di sini ada nama. Tulislah di sini nama kamu, ya, nama kamu dan kelompok kamu. Berapa kamu dalam satu kelompok itu? Tulis semua di sini namanya. Kemudian di sini ada pertanyaan, tuliskanlah pendapat kalian mengenai disiplin. Menurut saya disiplin adalah jelaskan. Kemudian apa saja contoh disiplin dalam iman Kristen? Nah, di sini kamu jelaskan juga dalam kelompok ini satu ketuanya ya menulis dan nanti mempresentasikannya setelah hasil diselesaikan. Sudah Naku? Nah, sekarang Ibu bagikan ini supaya bisa kamu mengerjakannya. Ini satu kelompok ya, satu kelompok. Ini satu kelompok. Terus ini satu kelompok sama yang ini. Dan bisa ini walaupun bersatu kelompoknya bisa juga ini ya. Nah, sekarang coba perhatikan. Perhatikan sekali lagi. Buat nama kelompoknya ya. Ini nanti kelompok 1, ini kelompok 2, ini kelompok 3. Udah? Nah, sekarang Ibu minta supaya semua mengerjakan, satu yang menulis, yang lain memberikan pendapat. Silakan. Ya, ayo nak, bentuk kelompoknya. Bentuk kelompoknya. Cepat, nak, cepat. Cepat. Ya, sesuai dengan orangnya. Di sini siapa ketuanya, Nak? Marsya. Ya, cocok. Marsya. Di sini? Maria. Hah? Oh, Maria ya? Ih, Maria. Udah berganti imam, biasa imam laki-laki ya kan? Nah, sekarang perempuan gitu. Kalau menulis nggak apa-apa ya. Yuk, kerjakan yuk. 3 sampai 5 menit.
di newscast juga selesai ini. Iya kan? Iya. Ayo semua kasih pendapat begini namanya kerja kelompok, ya. Yang menulis ya menulis, yang ngasih pendapat silakan kasih pendapat, biar cepat selesai. Hah? Gitu. Siap? Belum? Ayo Nopal. Sekali lagi. Oh, sekali lagi ya. Waktu kita tinggal 1 menit. Pintar. Ya. Tinggal 1 menit. Sudah? Sudah, Bu. Sudah? Sudah, Bu. Bagus. Nah, Ibu rasa sebelum kita mempresentasikan dari hasil dari kerja kelompok kita, ada baiknya kita jenuh apa nggak udah nih? Jenuh. Sedikit kita dulu. Iya, Bu. Ya, berdiri di tempat ya, jangan lari lagi. Udah? Nah, nanti kalau Ibu bilang selamat pagi, makanya kamu tepuk 3 kali. Nah, seperti itu ya. Kemudian kalau Ibu bilang nanti selamat siang, tepuknya 3 kali dan luar biasa. Nah, kita mulai. Selamat pagi. Selamat pagi. Selamat siang. Luar biasa. Selamat siang. Luar biasa. Terima kasih, silakan dulu. Nah, sekarang kita ke presentasi kita. Ini Ibu tunjuk siapa yang akan mempresentasikan tugas kelompoknya ke depan. Nah, yang pertama dulu kelompok 1. Ini dari kelompok 1 ya kan? Silakan ke depan. Silakan ke depan. Nah, udah? Sekarang coba kamu bacakan hasil daripada kerja kelompok kamu. Selamat pagi teman-teman. Pagi. Kami dari kelompok 1 ini mempresentasikan hasil kelompok kami. Perkenalkan, nama saya Rizal Musik. Perkenalkan, nama saya Rizal Musik. Saya Egina Berbangun. Saya mengerjakan yang pendidikan. Saya Rizal Pendidikan Politik. Di sini saya akan membacakan lembar kerja yang sudah kami kerjakan. Adalah tuliskan pendapat kalian mengenai disiplin. Menurut kami, disiplin adalah menepati aturan dan norma yang sudah ada. Apa saja contoh disiplin dalam iman Kristen? Ke gereja dengan tepat waktu, tertib dalam ibadah, memiliki sifat sopan dan santun. Sekian presentasi kami. Apakah ada yang kurang jelas? Ya, nah bagi anak kami, adakah yang kurang jelas menurut kalian terhadap hasil presentasi dari teman kita? Iya, Bu. Ada yang mau ditanya? Iya, Bu. Sudah jelas? Sudah, Bu. Sudah jelas? Sudah, Bu. Tepuk tangan. Silakan duduk. Kemudian coba saya ingin meminta supaya kelompok 3 untuk maju ke depan untuk mempresentasikan daripada hasil kerja kelompoknya. Silakan cepat. Ya, ini kita harus cepat ya, cepat.
perkenalan dulu. Saya David Kristian sendiri. Perkenalkan, nama saya Jawa Karamata Gijing. Perkenalkan nama saya Andi. Perkenalkan saya Rizky Wahyu. Perkenalkan nama saya Wahyu Pembantu. Perkenalkan, nama saya Ya, suaranya kuat aku. Kuat suaranya dari dengan sama teman-temannya. Yang bisa ditanggapi nanti. Ayo, kuat. Kuat suaranya. Baik, di sini kami akan membacakan hasil diskusi kami. Tuliskan pendapat kalian mengenai apa itu. Menurut kami, disiplin adalah sikap taat dan patuh terhadap peraturan dan aturan. Kemudian, apa saja contoh disiplin dalam iman Kristen? Contoh yang kami buat adalah datang tepat waktu ke ibadah, rajin berdoa, tidak meninggalkan pelayanan yang diambil, dan selalu datang setiap ibadah. Sekian dari hasil kelompok kami angkatan 14. Ya, bagaimana dengan teman-teman sekalian? Bagaimana dengan hasil kelompok 3? Ada yang perlu ditanyakan? Ya, silakan. Apa contoh sikap disiplin dalam sekolah? Dalam sekolah, contoh sikap disiplin dalam sekolah itu adalah ikut melakukan kegiatan kebersihan setiap pagi ataupun datang tepat waktu dan tidak canggung saat berpelajaran. Jelas? Kelompok 1 jelas? Jelas, Bu. Kelompok 2 bagaimana kira-kira dengan presentasi daripada kelompok 3? Saya ingin bertanya, Ya, silakan. apa contoh Berdiri nak. apa contoh disiplin dalam rumah? Apa contoh disiplin dalam rumah? Silakan. Baik, terima kasih. Contoh disiplin di dalam rumah itu adalah melakukan kegiatan dengan baik dan tidak mengganggu kenyamanan anggota keluarga dan jika perlu membantu kegiatan yang ada di rumah. Sudah paham nggak? Sudah? Ada lagi yang mau ditanyakan? Kasih plus sama kelompok 3. Nah, sekarang kelompok 2. Silakan maju ke depan. Ayo semangat. Sudah? Berdiri semua silakan menjelaskan daripada presentasi hasil kerja kelompok 2. Shalom teman-teman. Shalom. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan tentang hasil diskusi kami tentang disiplin. Pertama-tama, perkenalkan nama saya Marsha Dian. Nama saya Nabal Farudin. Nama saya Glenn Sultan sendiri. Ya. Tuliskan pendapat kalian. Kuat suaranya, biar dengar temannya nanti. Tuliskan pendapat kalian mengenai disiplin. Menurut kami, disiplin adalah sikap dan tindakan yang menunjukkan ketaatan aturan dan norma, dan sesuatu yang menjadikan diri kita menjadi pribadi yang jauh lebih baik. Apa saja contoh disiplin dalam iman Kristen? Membuat jadwal berdoa, mengikuti kebaktian remaja Kristen tepat waktu saat beribadah. Sekian presentasi dari kami. Apakah ada yang mau bertanya? Ya, ada yang bertanya? Ya, kelompok 1. Saya ingin bertanya, apa keuntungannya jika kita hidup disiplin? Ya. Apa keuntungannya jikalau kita hidup disiplin? Keuntungannya adalah kita dapat menjadi pribadi yang lebih baik dan jadwal-jadwal kita menjadi lebih teratur. Oke, bagaimana kelompok 1? Puas dengan jawaban kelompok 2? Jelas. Bagaimana dengan kelompok 3? Ada yang mau ditanyakan kepada kelompok 2? Ya, silakan. Apa kerugian dan tidak hidup bersama? Ya. Kemudiannya adalah jadwal-jadwal kita menjadi tidak teratur dan kita akan menjadi pribadi yang lebih buruk. Ya, bagaimana dengan kelompok 3? Puas dengan jawabannya? Ada lagi yang mau ditanyakan? Nah, jadi sekarang tepuk tangan kepada kelompok 2. Ya, jadi ini kan sudah ketiga kelompoknya kita mempresentasikan hasil daripada kerja kelompok kita, kan begitu? Nah, setelah kita mendengar dari hasil kerja kelompok teman kita masing-masing, bagaimana kira-kira proses belajar kita hari ini? Menyenangkan. Bagaimana menurut kalian?
seperti membaca saja, tetapi ya simpulannya ini anak ya, tetapi kita harus diterapkan di dalam kehidupan kita setiap hari. Nah, harapan kita supaya apa anakku? Supaya kita udah semakin manusia yang baik, selalu tepat waktu, kehidupan kita teratur. Nah, kan seperti itu. Itu yang kita harapkan. Iya. Nah, jadi kalau begitu, apa saja hal yang baru tadi sudah kita jawab, apa saja yang bisa kita simpulkan dari sini harus kita disiplin, baik di rumah maupun di sekolah. Begitu juga di dalam gereja kita, ya kan? Di dalam iman Kristen juga tadi kita harus disiplin PA, disiplin berdoa pagi, kan gitu. Semua kegiatan-kegiatan kita harus kita disiplin untuk melakukannya tepat waktu segalanya, supaya apa nanti kita menjadi pribadi yang lebih baik. Nah, kemudian coba anakku mencari informasi di mana saja tentang pembelajaran hari ini. Kira-kira ya apa yang bisa kamu harapanmu ke depan? Ayo. Apa kira-kira? Apa yang menjadi harapanmu ke depan? Iya, nah seperti itu. Jadi begitulah untuk hari ini ya, untuk hari ini pelajaran kita. Baiklah, supaya mengingat di sini Bu ingatkan untuk apa pelajaran kita untuk kedepannya, untuk materi selanjutnya. Apa itu? Wujudkan kepedulian terhadap lingkungan hidupku. Yaitu untuk selanjutnya adalah makna gereja bagiku, ya, makna gereja bagiku. Nah, setelah ini coba nanti di rumah itu kamu baca-baca ya, supaya nanti ke depannya kita seterusnya kita boleh semakin lancar untuk belajar daripada materi kita makna gereja bagiku. Nah, bagaimana dengan hari ini? Puas? Sekarang kita untuk menutup daripada proses belajar kita hari ini, mari kita bersatu di dalam doa kita. Daniel. Bapak yang baik di dalam kerajaan surga, kami bersyukur dan terima kasih kepada Tuhan karena dari awal pelajaran kami hingga berakhir pada saat ini Tuhan tetap memimpin kami. Bapak, biarlah pelajaran hari ini boleh kiranya anak kami mengerti dan boleh mereka terapkan dalam kehidupannya setiap hari, sehingga mereka semua anak-anak kami bisa menjadi pribadi-pribadi yang lebih baik ke depannya. Terima kasih Tuhan, ampuni kami dari segala dosa dan kesalahan kami, dan tetap layak kami menjadi anak-anak Tuhan saja. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin.